Yang terhormat Bapak Ibu Guru Penguji Ujian Praktek SMA Negeri 47 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Agripin Laris Marambe dari 12 MIPA 2 nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan video ujian praktek saya mengenai kelompok peminatan, yaitu terdapatnya kimia, fisika, biologi, dan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Pada laporan saya buat terdapat judul penelitian. Judul penelitian ini yaitu uji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Landasan teorinya, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih larutan, terdiri dari pelarut, solvent, dan zat terlarut atau solut. Larutan elektrolit merupakan larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat yakni larutan yang semua molekulnya terionisasi sempurna. Karena banyak ion penghantar listrik yang terbentuk, maka daya hantarnya juga kuat. Sedangkan larutan elektrolit lemah yakni larutan yang terionisasi tidak sempurna, sehingga hanya sedikit ion yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan kita tahu larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Larutan non-elektrolit itu terdiri atas zat-zat yang terlarut dalam air namun tidak terionisasi. Nah, dalam larutan, zat elektrolit tetap memiliki molekul yang tidak bermuatan listrik. Itulah mengapa larutan ini tidak dapat menghantarkan arus listrik. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan dapat digolongkan ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan kuat, ditandai dengan lampu listrik menyala dengan terang dan memiliki gelembung yang banyak. Hal ini akibat dari zat terlarut terurai sempurna menjadi ion-ionnya. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang menghantarkan arus listrik tetapi agak lemah, ditandai dengan nyalanya lampu itu yang redup. Hal ini dari zat yang dilarutkan hanya terurai sebagian di dalam pelarut. Sedangkan dalam larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik sebagai akibat zat terlarut tidak terurai menjadi ion-ionnya, melainkan hanya menjadi molekul-molekulnya. Nah, terdapat komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan ini dinyatakan dalam konsentrasi larutan, sedangkan proses pencampuran zat terlarut dan pelarut terbentuk yang disebut ion atau ion positif dan ion negatif. Jumlah muatan ion positif akan sama dengan muatan ion negatif, sehingga muatan ion-ion dalam larutan netral, ion-ion ini yang bertugas menghantarkan arus listrik larutan ini memberikan gejala berupa menyalanya lampu atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Larutan elektrolit mengandung partikel-partikel yang bermuatan kation dan anion. Larutan ini dapat bersumber dari senyawa ion atau senyawa yang mempunyai ikatan ion atau senyawa kovalen. Nah, kovalen itu senyawa yang mempunyai ikatan kovalen polar. Rumusan masalah dari percobaan ini yaitu pertama, bagaimana cara membedakan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Dua, apa yang dimaksud larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga, itu bagaimana sih caranya elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Terdapat juga tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan antara larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Mengetahui jenis dan ciri-ciri larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Yang terakhir, membandingkan beberapa larutan untuk mengetahui apakah termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit. Nah, terdapat juga hipotesis penelitian. Larutan yang merupakan larutan elektrolit akan menghantarkan listrik sehingga muncul gembung dan dapat menyalakan lampu. Yang kedua, larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik sehingga lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas di sekitar elektrode. Hipotesis yang ketiga yaitu lampu yang mati dan tidak terdapat gelembung pada larutan non-elektrolit terjadi karena zat terlarut pada larutan non-elektrolit tidak terionisasi dan tidak ditemukan ion-ion bebas dalam larutan. Variabel bebas yang digunakan yaitu adalah larutan uji. Variabel terikatnya nyala lampu dan gelembung gas. Variabel kontrolnya yaitu konsentrasi larutan elektrolit. Waktu dan tempat penelitian yang digunakan yaitu bertepatan waktu hari Senin 14 Januari 2022 pukul 8 sampai selesai. Tempatnya di rumah di Jalan Kemajuan 1 nomor 11 RT 3 RW 4 Tukangan Selatan Kecamatan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Alat dan bahan yang digunakan untuk uji elektrolit dan non-elektrolit yaitu 2 batang karbon sebagai elektrode, baterai 9 volt, kabel, lampu dan fittingnya, gelas plastik untuk menaruh beberapa larutan, label serta spidol untuk menuliskan nama larutan, lakban, gunting dan cutter,
tisu, dan beberapa larutan. Yaitu terdapat larutan susu, larutan gula, larutan jeruk nipis, minuman bersoda, larutan sabun, larutan garam, minuman isotonik. Langkah-langkah kerja yang harus kita lakukan: yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, kita hubungkan kabel dengan baterai. Kita sambungkan juga kabelnya dengan lampu. Ketika sudah seperti ini, lampu dengan baterai dipasang menggunakan kabel, kita juga akan memasang jepit buaya pada sisi kabel seperti ini. Ambillah baterai, lalu kita kupas untuk mengambil elektrodenya. Setelah kita ambil akan jadi seperti ini. Lalu jepitlah elektrode pada menggunakan si penjepit buaya. Setelah itu kita akan tes apakah ini sudah benar atau belum. Lampu menyala, maka tandanya sudah benar. Kita akan menguji larutan satu persatu. Menguji satu-satu mulai dari larutan susu. Selanjutnya kita lap menggunakan tisu menggunakan larutan gula. Tarik sedikit ke tarik sedikit ke gulanya biar ada jeda. Kita coba pada susu. Lalu kita lap menggunakan tisu. Selanjutnya kita beralih ke larutan gula. Selanjutnya ke sabun. Selanjutnya ke larutan garam. Ke larutan jeruk nipis. Selanjutnya kita masukkan ke minuman isotonik. Selanjutnya kita masukkan ke minuman bersoda. Data hasil percobaan yang telah didapat, yang pertama itu ada larutan jeruk nipis, lampunya menyala dan terdapat gelembung. Yang kedua, minuman bersoda, lampu nyala dan terdapat gelembung. Yang ketiga, minuman isotonik, lampu menyala, terdapat gelembung juga. Yang keempat, larutan gula, lampunya menyala tetapi tidak terdapat gelembung.
Larutan garam itu lampu nyala, tetapi juga tidak terdapat gelembung. Larutan keenam yaitu sabun, lampunya menyala, terdapat gelembung juga. Yang ketujuh larutan susu, terdapat gelembung dan lampunya juga menyala. Lalu analisis data. Pada percobaan ini, cara untuk mengetahui apakah suatu larutan itu merupakan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit adalah dengan memperhatikan elektrode yang dimasukkan ke dalam larutan. Elektrode yang dimasukkan ke dalam larutan akan melakukan proses pelepasan dan penerimaan ion yang dapat diketahui melalui nyala dan tidak nyalanya lampu, redup dan terangnya sinar lampu, serta ada dan tiada gelembung gas di ujung-ujung elektrode. Apabila elektrode karbon yang dicelupkan dalam larutan terdapat lampu menyala dan terdapat gelembung gas di sekitar elektrode, maka larutan tersebut termasuk larutan elektrolit kuat. Jika tidak terdapat lampu yang menyala namun terdapat gelembung gas di sekitar elektrode, maka larutan tersebut termasuk larutan elektrolit lemah. Begitu pula jika tidak terdapat lampu yang menyala dan tidak terdapat gelembung gas di sekitar elektrode, maka larutan tersebut termasuk larutan non-elektrolit atau tidak dapat menghantarkan listrik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, yang tergolong elektrolit adalah larutan jeruk nipis, minuman bersoda, minuman isotonik, larutan gula, larutan garam, larutan sabun, dan larutan susu. Yang lain termasuk elektrolit kuat itu adanya jeruk nipis, minuman bersoda, minuman isotonik, larutan sabun, dan larutan susu. Sedangkan larutan gula dan larutan garam termasuk elektrolit lemah. Nah, karena larutan-larutan tersebut pada hasil uji menyala dan bergelembung, hanya saja terdapat elektrolit yang lemah yang dua tadi, dan yang non elektrolit itu tidak ada dalam percobaan ini. Kesimpulan yang dapat diambil dalam percobaan yang telah saya lakukan, yang pertama itu larutan elektrolit kuat dapat mengantarkan listrik dengan baik atau sempurna karena terbentuk muatan-muatan sempurna yang dibentuk oleh sedikitnya ion-ion yang secara berlawanan. Yang kedua itu larutan elektrolit lemah kurang dapat menghantarkan listrik dengan baik atau sempurna karena muatan-muatannya kurang sempurna yang dibentuk oleh sedikitnya ion-ion yang secara berlawanan. Yang ketiga, larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena larutan-larutan tersebut tidak terurai menjadi ion-ion sehingga zat-zat tersebut tetap berwujud molekul netral yang tidak bermuatan listrik. Dengan mengetahui daya hantar larutan beserta gejala-gejala hantaran listrik dalam larutan, kita dapat mengelompokkan larutan menjadi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Saran dari saya untuk melakukan percobaan ini, yang pertama, periksa alat uji elektrolit secara teliti karena alat uji yang tidak benar akan mempengaruhi hasil percobaan. Yang kedua, pastikan tangan kering saat merangkai alat uji elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga itu, berhati-hatilah saat merangkai alat uji elektrolit terutama pada penggunaan benda tajam. Yang keempat, pastikan dua batang karbon yang digunakan sebagai elektrode bersih dengan tisu sebelum digunakan kembali pada larutan berikutnya. Daftar pustaka seperti ini. Terdapat juga lampiran-lampiran yang saya buat seperti ini. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pembelajaran fisika. Yang pertama, berdasarkan hasil percobaan daya hantar listrik larutan yang telah kamu lakukan, dapat dihasilkan adanya lampu yang dapat menyala dan tidak dapat menyala. Jelaskan mengapa hal itu dapat terjadi ditinjau dari konsep arus listrik. Arus listrik atau listrik dinamis adalah aliran yang terjadi lantaran adanya jumlah muatan listrik. Muatan listrik tersebut mengalir dari satu titik ke titik lain dan kejadian tersebut berlangsung pada suatu rangkaian tiap satuan waktu. Sedangkan penghantar listrik sendiri bisa diartikan sebagai suatu material yang mudah menghantarkan arus listrik. Sifat hantarannya adalah memindahkan elektron-elektron dari satu titik kelistrikan ke titik kelistrikan lainnya secara mudah. Dengan kegunaan utamanya adalah mengalirkan arus listrik. Nah, penghantar listrik yang dimiliki inti atom dengan elektron yang terikat secara lemah dan dapat bergerak secara bebas. Dalam menghantar listrik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Sedangkan pada larutan dibagi menjadi dua, elektrolit dan non-elektrolit. Yang kita ketahui adalah larutan elektrolit mengandung sifat konduktor, yaitu dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit bersifat isolator, yaitu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Maka dapat disimpulkan bahwa lampu dapat menyala pada larutan elektrolit karena adanya daya hantar listrik. Pertanyaan kedua, berdasarkan hasil percobaan daya hantar listrik larutan yang telah kamu lakukan, larutan mana saja yang termasuk dalam isolator dan larutan mana saja yang termasuk dalam isolator? Pada percobaan yang saya lakukan, terdapat 7 larutan yang termasuk larutan. Pada percobaan yang saya lakukan, terdapat 7 larutan yang bersifat konduktor, yaitu larutan sabun, larutan jeruk nipis, larutan susu, larutan gula, larutan garam, minuman isotonik, dan minuman bersoda. Karena larutan-larutan tersebut menghasilkan gelembung dan bersifat elektrolit.
Sedangkan dalam percobaan yang saya lakukan tidak terdapat larutan yang bersifat isolator. Pertanyaan ketiga, mengapa? Pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa konduktor dapat menghantarkan arus listrik ditinjau dari konsep fisika. Konduktor memiliki beberapa sifat daya hantar listrik. Daya hantar listrik didapat dari banyaknya elektron-elektron bebas yang terkandung dalam bahan konduktor, meskipun sebagian besar elektron yang dimiliki konduktor terikat pada inti atomnya. Ada beberapa yang sebagian kecil yang dapat bergerak bebas dari satu atom ke atom lain. Elektron-elektron inilah yang memungkinkan terjadi arus listrik pada konduktor. Nah, syarat-syarat menjadi konduktor itu yang pertama, konduktivitasnya yang baik. Nah, semakin besar nilai konduktivitas suatu konduktor, maka semakin baik kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik. Yang kedua, kekuatan mekanik tinggi. Kemampuan mekanik atau mekanis adalah kemampuan suatu bahan untuk menerima beban atau gaya atau energi tanpa menimbulkan kerusakan pada bahan tersebut. Konduktor pada umumnya memiliki kekuatan mekanik yang tinggi agar bisa dialiri panas atau arus listrik dengan baik. Kekuatan mekanik bahan konduktor didapat dari susunan partikel-partikel penyusun bahan. Semakin rapat, maka semakin baik kekuatan mekanisnya. Nah, selanjutnya koefisien muai panjang. Bahan konduktor adalah bahan yang memiliki koefisien muai yang kecil, sehingga sekalipun pada suhu yang tinggi, konduktor tetap menghantarkan listrik dengan baik. Dan yang terakhir, modulus elastis besar. Bahan konduktor juga harus memiliki modulus elastis yang besar. Modulus elastis adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.